Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu level kebahagiaan. Ya, mungkin waktu dulu saya pernah bercerita tentang kebahagiaan versi filosofi Stoa ya, bahwa kebahagiaan itu adalah saat dimana tidak ada gangguan ya. Jadi emosinya tidak terganggu, itu di situ disebut bahagia. Namun di sini saya akan mengkaji dari bahagia versi saya ya, yang saya sarikan dari berbagai macam proses pembelajaran saya selama ini ya, dari banyak guru juga dan dari pengalaman saya pribadi. Jadi di sini saya akan membagi bahwa kebahagiaan itu ada 4 level gitu. Nah, mungkin kita biasanya sering mendengar orang bilang yang penting happy gitu ya, jangan lupa bahagia gitu. Nah, kadang yang menjadi rancu ini, kita mengatakan hal-hal seperti itu tuh memang benar-benar sedang bahagia atau lagi mengafirmasi diri sendiri dan orang lain untuk berbahagia, atau sedang menghibur diri. Sebenarnya tidak bahagia, cuma biar kelihatan bahagia jadi bilangnya sedang bahagia gitu. Ya, itu tergantung masing-masing orang tentunya, tergantung kita juga. Jadi sebenarnya bahagia itu apa sih? Nah, di sini saya membagi kebahagiaan itu menjadi 4 level. Yang pertama yaitu kebahagiaan karena kita merasakan perasaan senang. Ya, di sini di level ini kita merasakan bahagia ketika kita merasa senang. Yaitu kita mengalami perasaan senang karena harapan-harapan kita itu terwujud. Indrawi kita terpenuhi, perasaan kita terpenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan. Misalnya kita ingin jalan-jalan, kita terpenuhi jalan-jalan. Misalnya kita terpenuhi untuk bertemu dengan teman-teman, berkumpul bareng dengan teman-teman, kita terpenuhi itu, makanya kita senang, kita bahagia. Kita pengen uang, ternyata kita dikaruniai banyak uang, itu membuat kita bahagia. Atau kita pengen rumah, kita dikaruniai rumah, itu membuat kita bahagia. Atau kita memiliki keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta kasih, itu yang membuat kita senang. Di situ juga kita jadi bahagia. Atau misalnya kita pengen memiliki kendaraan, akhirnya terwujud kendaraannya, kita pun menjadi senang gitu. Itu pun bisa disebut sedang merasakan perasaan bahagia. Tapi bahagia di sini adalah bahagia yang karena faktor luar. Ada sesuatu di luar yang membuat kita senang sehingga hati kita menjadi bahagia itu. Nah, ini disebut sebagai kebahagiaan yang tergantung oleh faktor luar ya. Kita merasakan senang karena ada faktor luar yang menstimulus kita menjadi senang sehingga kita merasakan bahagia. Nah, kebahagiaan ini dia bersifat egois ya, karena ego kita terpenuhi jadi kita bahagia gitu ya. Nafsu kita terpenuhi jadi kita bahagia. Indrawi kita terpenuhi jadinya kita bahagia. Ini level kebahagiaan karena kita ada perasaan senang ini ya. Apakah ini nggak boleh? Boleh saja tentunya ya. Saya pun mengalami kebahagiaan juga di level yang sekarang, yang pertama ini gitu. Boleh saja, apalagi ketika kebahagiaan di level ini membuat kita semakin bersyukur ya, semakin banyak berbagi, semakin banyak menebar kebahagiaan kepada orang lain. Itu sangat baik ya, kebahagiaan ini sangat baik gitu. Jadi tidak masalah ketika kita berada di level kebahagiaan yang ini. Nah, tetapi karena kebahagiaan ini tergantung dari faktor luar, maka kebahagiaan ini sangat rentan ya, sangat rentan untuk naik turun. Kadang bahagia, kadang tidak, kadang senang, kadang sedih, kadang senang, kadang marah, kadang senang, kadang jengkel. Itu mudah sekali naik turunnya karena kita sangat tergantung pada faktor di luar diri kita ya. Ada sesuatu hal yang membuat kita senang, kita bahagia. Ada yang membuat sesuatu yang membuat kita nggak senang, kita jadi tidak bahagia. Ini sangat tidak stabil ya, kebahagiaan kita di tahap ini sangat tidak stabil karena kita masih tergantung pada faktor di luar diri kita yang membuat kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Kemudian di level kedua ada kebahagiaan karena kita merasa bermakna. Ya,
merasakan diri kita bermakna untuk orang lain itu adalah kebahagiaan tersendiri buat seseorang, ya. Seseorang yang sudah melampaui level pertama tadi, yaitu kebahagia ketika merasakan senang, dia akan mencari kebahagiaan yang lain, yaitu merasa bahagia ketika dia menjadi bermakna untuk orang lain, menjadi bermakna untuk kehidupan, ya, baik itu orang lain, baik itu hewan, baik itu makhluk lain gitu ya, baik itu mungkin bumi kita atau mungkin alam semesta yang lebih luas gitu ya, merasakan diri kita bermakna, itu kebahagiaan di level berikutnya. Jadi orang-orang yang sudah merasakan di level yang pertama tadi, dia akan mencari kebahagiaan di level lain, yaitu bagaimana dirinya menjadi bermakna untuk kehidupan ini, ya. Dengan dia bermakna untuk kehidupan ini, dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam gitu ya. Misalnya dia yang selama ini menikmati hartanya untuk sendiri, dia akhirnya mendermakan uangnya untuk banyak berbagi kepada sesama. Itu akan menimbulkan rasa bahagia yang tersendiri gitu. Yang ini mungkin belum dicapai oleh orang-orang yang belum pernah berbagi gitu. Nah, atau misalnya dia merasa bermakna ketika dia bisa mendermakan dirinya untuk kemanusiaan misalnya. Ini juga sebuah pencarian kebahagiaan dengan mendermakan diri gitu. Termasuk saya membuat video ini juga sedang mendermakan diri. Barangkali apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk orang lain gitu. Dan di sini ketika video-video saya ini bermanfaat untuk orang lain, saya menjadi merasa bermakna. Nah, ketika saya merasa bermakna ini, saya mendapatkan sebuah kebahagiaan yang lain. Dari situlah makanya saya senang untuk berbagi gitu ya, baik lewat video seperti ini maupun lewat tulisan-tulisan saya gitu. Nah, ini adalah kebahagiaan di level kedua, yaitu kebahagiaan ketika kita merasa bermakna di kehidupan ini. Ya, ada andil dari diri kita untuk membuat kebermanfaatan di kehidupan kita gitu. Nah, di level ini juga masih ada fluktuasinya, yaitu ketika kita sedang tidak merasa bermakna ya, sedang tidak berguna gitu, kita menjadi tidak bahagia gitu. Wah, saya lagi nggak berguna nih, rasanya bete banget misalnya gitu ya, kan ada yang seperti itu. Atau contohnya orang-orang tua yang mereka mengalami misalnya yang dulunya aktif ya di tempat kerja, di tempat perusahaan, atau di kegiatan sosial, di komunitas gitu ya. Tiba-tiba karena umurnya sudah tua, mereka pensiun, mereka di rumah saja misalnya, mereka mengalami yang namanya post power syndrome, yaitu sindrom di mana dia merasa nggak bermakna gitu. Nah, hal ini juga bisa membuat orang menjadi tidak bahagia ya, karena dia awalnya merasa hidupnya penuh dengan makna untuk orang lain, untuk kehidupan, akhirnya ada sebuah sesi waktu di dalam hidupnya dia merasa tidak bermakna. Ini juga bisa menjadi tidak bahagia gitu. Jadi ini masih rentan juga, masih fluktuatif ya, kebahagiaannya belum dalam gitu, belum begitu dalam gitu ya. Yang level ketiga, yaitu tahap ketiga, yaitu kebahagiaan saat bisa mengalir bersama aliran kehidupan. Ya, di sini kebahagiaan ini sudah bukan dari faktor luar lagi, tapi kebahagiaan yang sudah ada di dalam dirinya, yang tumbuh dari dalam dirinya, yaitu bahagia yang melampaui senang dan sedih, susah dan gembira, marah dan damai gitu ya. Itu melampaui semua itu, yaitu dia sudah bisa mengalir dengan aliran nafas kehidupan. Ya, kalau orang biasa pada umumnya itu ibaratnya misalnya ya di sebuah roda, orang pada umumnya itu berada di pinggir-pinggiran roda ya. Jadi dia akan mengalami fluktuasi kebahagiaan. Misalnya dia sedang di atas, dia bahagia, nanti pagi bahagia, sore nanti sedih, malamnya marah, malam lagi bahagia lagi gitu ya. Atau mungkin hari ini bahagia, besok sedih, besoknya lagi senang, besoknya lagi marah dan sebagainya. Itu dia masih fluktuatif mengikuti perputaran roda karena dia masih berada di pinggiran roda. Tapi orang yang sudah berada di tahap
ketiga ini, dia yang sudah bisa mengalir dengan aliran nafas kehidupan, dia sudah berada di posisi tengah roda, yaitu misalnya ada di roda, dia sudah ada di tengahnya, di poros rodanya, ya. Jadi walaupun kehidupan itu berputar gitu ya, ada naik turunnya, tapi dia tetap aja ada di pusat, ya. Bukan dia bahagia, baik senang maupun sedih, dia melampaui itu. Jadi kebahagiaannya sudah kebahagiaan yang berbentuk sebuah kesadaran akan kebahagiaan diri sejatinya, itu memang kebahagiaan gitu. Nah, ketika dia sudah bisa melampaui susah dan senang ini, dia tidak peduli lagi misalnya pun ada, bukan berarti dia nggak ada gejolak kehidupan ya, bisa saja masih ada gitu, masih ada marah, masih ada sedih, masih ada jengkel ya, masih ada luka-luka yang lain ya yang ditimbulkan oleh hidup, tapi dia sudah tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar itu gitu. Dia sudah anteng, menep gitu ya. Kondisi batinnya sudah jejeg gitu ya, sehingga tidak terpengaruh oleh faktor luar. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan di mana itu menjadi dirinya sendiri yang utuh dan penuh gitu. Nah, ini mungkin bisa dialami oleh orang-orang yang terus berlatih gitu ya, sehingga pada suatu titik dia akan sampai di titik tahap di level 3 ini, yaitu bahagia yang melampaui susah dan senang, tapi bahagia yang dia mengikuti aliran kehidupan, bahagia yang berada di level kesadaran yang luas gitu. Kemudian di tahap berikutnya, yaitu tahap keempat, yaitu kebahagiaan yang transenden sekaligus imanen ya. Di tahap kebahagiaan ini, yaitu kebahagiaan yang paling hakikat ya, paling hakiki, yaitu kebahagiaan yang dia seseorang itu sudah mengalami ekstase spiritual ya. Mungkin kalau bahasa Islamnya dia sudah mengalami tajalli ya bersama Allah gitu ya. Seseorang ini sudah mengalami pengalaman transpersonal ya. Kebahagiaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh yang merasakan saja ya. Ekstase spiritual itu seperti apa ya? Ya itu mereka yang mengalami yang bisa menceritakan. Nah, disinilah kebahagiaan yang sejati ya. Kalau di dalam bahasa agama Islam itu bisa dikatakan kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan saat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali yang disebut dengan sebuah ekstase spiritual gitu ya. Mungkin kita bisa melihat Nabi Muhammad saat dia Isra Mi'raj gitu ya. Bagaimana kebahagiaannya dia mengalami Isra Mi'raj itu gitu ya. Bahkan mungkin orang sahabat-sahabat pun nggak percaya waktu itu kalau beliau mengalami hal itu gitu ya. Nah, disinilah yang nama ekstase spiritual itu tidak bisa diceritakan. Dia melampaui segala bentuk, melampaui segala kata-kata gitu ya. Kalau Nabi Muhammad itu bisa sholat itu sampai berjam-jam gitu ya, tidak capek ya, karena dia bersatu dalam kebahagiaan, bersatu dalam merasakan kebahagiaan yang sejati itu gitu. Nah, misalnya kalau orang-orang para sufi gitu ya, kayak Jalaluddin Rumi dan sebagainya, dia kebahagiaan yang tidak terungkapkan itu akhirnya mengalir dalam bentuk puisi-puisi yang sangat indah gitu ya. Akhirnya kita bisa cuma merasakan rasanya itu seperti apa itu ya lewat puisi-puisinya para sufi-sufi itu gitu. Barangkali teman-teman juga sudah ada yang mengalami pengalaman ekstase spiritual seperti ini ya, kebahagiaan yang transpersonal seperti ini, ultimate happiness seperti ini gitu ya. Itu adalah sebuah keberkahan yang besar yang Anda rasakan gitu. Ya, kalau orang biasa bisa nggak sih mengalami ekstase spiritual seperti ini? Ya bisa juga jika Allah menghendaki, mungkin juga sangat bisa seseorang yang biasa saja ya, kita seperti kita ini gitu, bisa saja merasakan kebahagiaan yang di level 4 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apapun kondisi kita pada saat ini, tahapan apapun kebahagiaan saat ini, itu tidak menjadi masalah, bukan untuk mengkotak-kotak orang gitu ya, mengkotak-kotak orang. Video ini bukan untuk itu, tapi untuk menelaah diri kita sendiri, kita sudah pada kebahagiaan yang level apa, dan mungkin dengan itu kita
bisa perlahan-lahan untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita kebahagiaannya akan semakin dalam, semakin dalam dan semakin dalam gitu. Jadi tidak perlu kita menghakimi diri kita sendiri, wah saya baru level pertama gitu ya. Saya pun juga masih level pertama. Tapi dengan ini saya harapan dari saya mudah-mudahan kita semua menjadi bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang lebih hakiki gitu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.